Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, InsyaAllah dalam kesempatan yang sangat singkat ini saya akan menyampaikan topik tentang Ramadan sebagai Syahrul Quran. Berdasarkan petunjuk Quran surah Al-Baqarah ayat 185, kita bisa menarik simpulan bahwa Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran karena di bulan suci Ramadan Al-Quran diturunkan ke muka bumi. Bila ada pertanyaan, apakah fungsi kehadiran Al-Quran ke muka bumi? Setidaknya ada 3 pendekatan yang bisa kita lakukan. Pertama, bisa dilihat fungsi kehadiran Al-Quran itu berdasarkan pembacaan terhadap latar belakang historis kenapa Al-Quran itu hadir. Yang kedua, untuk melihat fungsi kehadiran Al-Quran ke muka bumi, kita bisa melihat berdasarkan pembicaraan Al-Quran sendiri. Dan yang ketiga, bisa dilihat berdasarkan analisis terhadap isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, bila dilihat berdasarkan pembacaan terhadap latar belakang historis kenapa Al-Quran itu hadir, ternyata Al-Quran hadir berfungsi sebagai kritik atas disequilibrium, yakni ketidakseimbangan masyarakat Mekah dalam berbagai macam dimensi kehidupannya. Bahasa para sejarawan menyebut bahwa Mekah sebelum Islam itu dalam sebutan jahiliyah. Mereka terjebak dalam bidang ketuhanan untuk mempertuhankan benda. Dalam konteks kehidupan sosial, mereka terjebak pada apa yang disebut deviasi sosialkah atau penyimpangan perilaku sosial. Mereka juga terjebak untuk melakukan diskriminasi terhadap kaum du'afa dan perempuan. Disimpulkan jadi satu, berbagai macam ketidakseimbangan, berbagai macam kejahiliahan yang dipraktikkan oleh masyarakat Mekah saat itu dikritik oleh Al-Quran, ditempatkan pada porsi dan posisi sesuai dengan dosisnya, hingga masyarakat Mekah saat itu menjadi masyarakat yang penuh dengan keseimbangan. Yang kedua, bila dilihat berdasarkan informasi Al-Quran sendiri, bahwa fungsi kehadiran Al-Quran dalam Al-Baqarah 185 misalnya, Al-Quran itu pertama hadir sebagai hudan, yakni sistem petunjuk. Al-Quran berisi kerangka etis dan pedoman moral demi equilibrium, yakni keseimbangan kehidupan umat manusia.
Yang kedua, berdasarkan pembicaraan Al-Quran sendiri, Al-Quran hadir sebagai al-bayyinat, yakni sistem penjelas bahwa manusia memiliki akal dan budi. Lalu dialektika akal budi manusia dengan jiwa zaman, lahirlah berbagai macam inovasi. Sayang, dalam inovasi yang dilakukan oleh umat manusia, seringkali kita dihadapkan pada realitas atau kenyataan yang kadang inovasi itu bertolak belakang dengan aspek-aspek yang nuansanya manusiawi atau nuansanya ketuhanan. Karena itu Al-Huda hadir untuk memberikan sistem penjelas dari berbagai macam perkembangan dan kemajuan intelektual manusia itu, untuk diposisikan mana yang sesuai dengan perintah Allah dan mana yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Yang ketiga, berdasarkan pembicaraan Al-Quran sendiri, Al-Quran itu hadir sebagai Al-Furqan, yakni kriterium pembeda antara yang benar dan yang salah. Saur sepuh kapungkur, kolot barito jalma baheula, urang masok kabobodo tenyu kasamaran tingali, ari oray-orayan dibeli, ari oray beneran dipaehan. Yang benar seringkali kita salahkan, yang salah seringkali kita benarkan. Dalam konteks seperti itu, Al-Quran hadir sebagai Al-Furqan, kriterium pembeda mana yang benar, mana yang salah, supaya kehidupan kita henteu pipilih neang nu leuwih, koceprat menang nu pecak. Yang keempat, berdasarkan pembicaraan Al-Quran sendiri, Al-Quran itu hadir sebagai ad-dzikr, yakni sistem kendali diri. Hadirin wal hadirat, manusia seringkali berlebihan, manusia seringkali israf, manusia seringkali lepas kendali dalam kehidupan yang senantiasa terjebak pada lepasnya kendali diri. Maka muncullah berbagai macam persoalan kehidupan manusia. Maka agar manusia tidak lepas kendali, Al-Quran hadir sebagai sistem kendali untuk setiap apapun yang dilakukan oleh manusia. Tidak hanya itu, dalam surah lain disebut Al-Quran hadir ke muka bumi sebagai syifa, sebagai obat penawar atas ragam derita psikologis dalam kehidupan umat manusia, dikarenakan manusia mengalami kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang senyatanya terjadi. Hadirin, ketika ada kesenjangan antara asa dan realita, seringkali kehidupan manusia dihadapkan pada ragam persoalan. Maka pada kutub itu Al-Quran hadir sebagai syifa, sebagai obat penawar atas ragam derita psikologis yang muncul dalam kehidupan manusia itu sendiri. Lalu berikutnya, bila dilihat berdasarkan analisa terhadap isi kandungannya, Al-Quran hadir ke muka bumi memiliki dua orientasi. Yang pertama, untuk mengkonstruk khairul bariyah, yakni kesalehan individual atau private morality, di mana nanti akan menjadi soko guru bagi terciptanya khairul ummah, yakni kesolehan sosial atau public morality. Hadirin wal hadirat, para tamu Allah rahimakumullah, baik dalam posisinya sebagai kritik atas ragam ketidakseimbangan kehidupan, dalam posisinya sebagai hudan, al-bayyinat, al-furqan, sifa, kemudian juga yang lainnya, atau dalam konteks mengkonstruk masyarakat yang memiliki kualitas khairul bariyah dan khairul ummah, tentu saja setiap kita harus melakukan interaksi sedekat mungkin dengan Al-Quran. Al-Quran tidak akan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Al-Quran tidak akan menjadi al-bayyinat dalam kehidupan kita ketika kita ba'idum minal Quran, jauh dari Al-Quran. Karena itu ada beberapa kata kunci yang diberikan oleh para ulama dalam konteks kita melakukan interaksi dengan Al-Quran. Yang pertama, ada yang disebut dengan qiraah. Yang kedua, tahap interaksi kedua ada tilawah. Yang ketiga ada terjemah. Keempat ada tafsir. Kelima ada tahfidz. Dan yang keenam ada tatbiq. Interaksi pertama dengan Al-Quran itu adalah qiraah. Dalam arti yang sangat sederhana, qiraah itu membaca Al-Quran apa adanya, membaca Al-Quran sekemampuan, membaca Al-Quran tanpa panduan ilmu dan seninya.
Hadirin, ilmu yang memandu kita untuk bisa baca Al-Quran yang baik, benar dan indah itu disebut dengan ilmu tajwid. Tetapi karena keterbatasan kita dalam banyak aspek, banyak di antara kita yang belum mengkaji ilmu itu. Lalu pertanyaannya, bolehkah kita berinteraksi dengan Al-Quran padahal kita belum mempelajari ilmu tajwid? Tentu saja boleh. Kata Rasulullah, al-mahir bil Quran ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, seperti imam sholat subuh kita hari ini, Masya Allah suaranya indah, makharijil hurufnya jelas, sifatil hurufnya pas, ahkamul waqti wal ibtidanya benar, waqaf wasolnya tam sempurna, pilihan lagunya energik dan variatif. Kata Rasulullah, ma'asyafaratil kiramil bararah, kelak tempat duduknya akan disandingkan beserta para malaikat di surga. Amin ya rabbal alamin. Sementara mereka yang terbata-bata baca Al-Qur'annya, suaranya tidak terlalu bagus. Yang panjang ia baca pendek, yang pendek ia baca panjang, yang tipis ia baca tebal, yang tebal ia baca tipis. Tapi ada kecintaan yang mendalam pada Al-Quran hingga dia terus membaca dan memahami Al-Quran. Kata Rasulullah, falahu ajroni, orang itu diberi 2 pahala. 1 pahala untuk kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia, dan 1 pahala untuk kebahagiaan dan keselamatan hidup di akhirat nanti. Jadi hadirin, tidak ada alasan untuk tidak baca Al-Quran karena kita belum belajar ilmunya. Baca Al-Quran sekemampuan kita. Tapi tentu saja harus kita tingkatkan dari qiraah itu pada tilawah. Tilawah itu pendekatan interaksi dengan Al-Quran dengan memahami ilmu dan seninya. Jadi kalau qiraah membaca Al-Quran sekemampuan kita, kalau tilawah kita membaca Al-Quran dengan panduan ilmu dan seninya, hingga Al-Quran begitu enak kita dengarkan. Maka di kita ada momentum 2 tahunan yang lazim disebut dengan musabaqah tilawatil Quran, bukan musabaqah qiraatil Quran. Sebab mereka yang berlomba adalah mereka yang memahami ilmu dan seninya. Alhamdulillah hadirin, dalam konteks musabaqah bangsa kita tidak pernah ketinggalan prestasi. Selalu saja di tingkat dunia sumber daya manusia kita, wabil khusus dari Jawa Barat, senantiasa meraih prestasi yang luar biasa. Nah hadirin, dari tilawah tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran adalah terjemah. Hadirin, terjemah itu adalah pintu awal untuk memahami luasan arti dan kedalaman makna Al-Quran. Kenapa terjemah ini penting kita baca? Sebab dalam analisis para ulama, terjemah itu akan menjadi magnet yang menarik rasa penasaran kita untuk membuka lembar demi lembar Al-Quran. Ada riset seksama yang dilakukan oleh para guru besar bidang ulumul Quran. Konon di satu wilayah tertentu di mana sang guru besar itu dulu lahir sekitar tahun 99-an, usianya SMA. Di kampung halamannya itu setiap selesai subuh dari setiap rumah terdengar bacaan Al-Quran sampai menjelang waktu Isra. Dari maghrib menuju Isya terdengar dari setiap rumah itu bacaan Quran. Tapi setelah beliau menjadi guru besar, pulang ke kampungnya, suasana tilawatil Quran seperti itu tidak didengarkan kembali. Jika dulu tahun 93-an, kata beliau, di kampungnya terdengar setiap subuh bacaan Quran dari tiap rumah. Setelah maghrib terdengar menjelang Isya bacaan Quran sampai ya begitu semarak dengan bacaan Quran. Tapi ketika tahun 2000-an dia pulang ke kampung halamannya itu, nyaris dari setiap rumah tidak didengarkan bacaan Quran. Karena beliau seorang guru besar, lalu dirisetlah secara seksama. Kenapa bila dulu tahun 93-an kampungnya itu seringkali terdengar baca Quran, sementara pada tahun 2000-an malah tidak terdengar sama sekali? Dan ternyata hasil dari riset seksamanya itu ditemukan jawaban. Mereka penduduk kampungnya tidak mau baca Quran, alasannya karena tidak tahu arti apa yang ia baca. Maka pada kutub ini hadirin, interaksi dengan Al-Quran melalui pintu terjemah, kata para ulama ahli ulumul Quran, menjadi penting kita lakukan. Sebab itu akan memantik rasa penasaran kita untuk membuka lembar demi lembar Al-Quran.
Kemudian tentu saja interaksi kita dengan Al-Quran jangan berhenti pada level terjemah, tingkatkan pada level berikutnya, yakni tafsir. Hadirin, tafsir adalah pintu kedua untuk memahami luasan arti dan kedalaman makna Quran. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran sudah pada level tafsir, maka Al-Quran akan membanjiri kita dengan ilmu, ragam pengetahuan yang tidak hanya mencerdaskan tetapi juga mencerahkan. Saya kira kita semua sepakat bahwa Ustadz Adi Hidayat itu adalah cerdas. Kita juga sepakat bahwa Ustadz Abdul Somad itu adalah cerdas. Kita juga sepakat bahwa Ustadz Aam Amiruddin itu adalah cerdas. Kenapa mereka memiliki kecerdasan seperti itu? Sebab interaksi mereka dengan Al-Quran sudah berada pada level tafsir, di mana kecerdasan serupa akan Allah berikan pada siapapun. Ketika benar-benar interaksi kita dengan Al-Quran tidak berhenti pada level qiraah, tilawah dan terjemah, tetapi kita masuk pada level tafsir. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, interaksi berikutnya kita dengan Al-Quran tingkatkan pada level berikutnya, yakni tahfidz, menghafal Al-Quran. Hadirin, kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran itu dijaga oleh para malaikat penjaganya. Setiap huruf Al-Quran itu dijaga oleh para malaikat yang menjaganya. Maka ketika kita menjaga hafalan Quran, maka para malaikat yang menjaga huruf Al-Quran akan menjaga kehidupan kita, baik pada sisi lahiriah terutama pada sisi batiniah. Secara batiniah Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia itu oleh Allah diberi dua potensi kontradiktif. Satu, ilham fujurah, potensi hawa nafsu. Yang kedua, ilham taqwa, potensi kebaikan. Hidup kita ini adalah pertarungan atau interaksi dominatif antara potensi kebaikan dan potensi hawa nafsu. Ketika hidup kita dikendalikan oleh potensi hawa nafsu, maka kita ba'idum minallah, jauh dengan Allah, lalu hidup kita produktif dengan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Tetapi ketika hidup kita dikendalikan oleh potensi kebaikan, maka kita akan qaribum minallah, dekat dengan Allah. Karena itu kita akan produktif dengan berbagai macam kebaikan dan kesolehan. Hadirin, pada kutub ini, supaya potensi kebaikan yang ada dalam diri kita memiliki inner power, memiliki inner energy, memiliki inner wisdom, memiliki inner teacher untuk bisa mengendalikan potensi hawa nafsu dalam diri kita, tentu saja kita membutuhkan kekuatan dari luar diri kita. Dalam hal ini penjagaan para malaikat terhadap diri kita, supaya hidup kita tidak dikendalikan oleh potensi hawa nafsu kita. Pada kutub ini berinteraksi dengan Al-Quran melalui upaya menghafal Al-Quran, saya kira menemukan titik urgensitas yang luar biasa tinggi. Karena itu hadirin, nawaitu, jangan terbatas oleh usia, jangan terbatas oleh waktu. Kita belajar setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dan tentu saja interaksi yang juga penting adalah pada level tatbik, yakni bagaimana perintah Al-Quran bisa kita bumikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lagi-lagi prinsipnya selangkah demi selangkah, alon-alon, lama-lamanya tadiun. Kira-kira gitu kata bahasa anak muda sekarang. Sedikit-sedikit, lama-lama bisa menjadi bukit. Apa yang Allah perintahkan untuk kita bumikan dalam kehidupan kita, dalam jarak yang terdekat dengan kita, tentu saja sesuai dengan kemampuan kita. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, mudah-mudahan bulan suci Ramadan tahun ini benar-benar menjadi syahrul Quran, bulan Al-Quran bagi kita, di mana di dalamnya kita melakukan interaksi sedekat mungkin dengan Al-Quran, hingga Al-Quran yang kita kaji bisa mengkritik ragam ketidakseimbangan dalam kehidupan yang kita lakukan. Al-Quran bisa menjadi hudan, al-bayinat, al-furqan, sifat rahmat, juga ad-dzikr untuk kehidupan kita. Dengan begitu kita tidak hanya bahagia dan selamat di dunia ini, tetapi juga bisa bahagia dan selamat di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.